Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya, khususnya kelas 11 SMA Tanjung Priok Jakarta, baik IPA maupun IPS. Bertemu lagi dengan Ibu Ning hari ini untuk belajar sejarah Indonesia ya. Semoga kalian sehat semuanya, dan marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Baik, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Lanjut ya. Kita belajar tentang bab 1, penjajahan Eropa di Indonesia. Untuk hari ini, KD yang akan kita bahas atau kita pelajari adalah KD 31, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris di Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian menyimak video Ibu dan membaca buku atau media yang lain, internet dan segala macamnya, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme. 2, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang penjajahan Portugis di Indonesia. Itu ya anak-anak. Baik. Setiap peristiwa sejarah terjadi di dalam ruang dan waktu dengan manusia sebagai aktor sejarahnya. Sejarah terus berubah dari waktu ke waktu secara berkelanjutan, dari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi dan penjajahan suatu bangsa oleh bangsa lain demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi negeri penjajah. Negara-negara Eropa yang pernah menjajah Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tujuan awalnya yaitu untuk memperoleh rempah-rempah langsung dari sumbernya. Namun tujuan tersebut kemudian berkembang menjadi kolonialisme dan imperialisme. Memasuki abad ke-18, kolonialisme Belanda makin kokoh. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat dalam prakteknya. Kehidupan di bawah penjajahan mengandung sisi positif dan negatif. Sisi positifnya hanya dinikmati oleh para penguasa dan kaum feodal yang berkolaborasi dengan penjajah. Kita bersyukur kepada Tuhan dikaruniai tanah yang subur, sehingga segala tanaman dapat tumbuh. Yang subur sehingga segala tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kewajiban kita sebagai penghuni di bumi ini adalah menjaga dan melestarikannya, dan jangan sampai merusaknya. Dengan demikian berarti kita peduli terhadap kelestarian alam dan lingkungannya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang proses masuk dan perkembangan kolonialisme Eropa di Indonesia. Sudah tahukah kamu dengan hal itu? Untuk itu kita ikuti pembahasan berikut. Yuk. A. Bentuk penjajahan berupa kolonialisme dan
imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata Latin kolonia yang artinya tanah. Tanah permukiman atau jajahan. Kolonialisme merupakan permukiman suatu negara di luar wilayah negaranya yang kemudian diklaim sebagai wilayahnya. Koloni merupakan negeri tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Koloni adalah satu kawasan di luar wilayah negara asal atau induk. Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi. Kebanyakan koloni adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah. Keperluan untuk mendapatkan bahan mentah adalah dampak dari terjadinya revolusi industri di Inggris. Istilah kolonialisme bermaksud memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau negeri lain atau tanah jajahan atau satu usaha untuk mendapatkan suatu wilayah, baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Usaha untuk mendapatkan wilayah biasanya dilakukan melalui penaklukan. Penaklukan atas sebuah wilayah bisa dilakukan secara damai atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada mulanya, pihak kolonialis mereka membeli barang dagangan dari penguasa lokal. Untuk memastikan pasokan barang dapat berjalan lancar, kemudian mereka mulai campur tangan dalam urusan pemerintahan penguasa setempat. Biasanya mereka akan berusaha menjadikan wilayah tersebut sebagai tanah jajahan mereka. Negara yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas wilayah jajahannya, meliputi aspek kehidupan sosial, pemerintahan, undang-undang, dan sebagainya. Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco da Gama dari Portugis berlayar ke India pada tahun 1498. Diawali dengan pencarian jalan ke timur untuk mencari sumber rempah-rempah. Perlombaan mencari tanah jajahan pun dimulai. Bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda. Berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha menguasainya. Penguasaan wilayah yang awalnya untuk kepentingan ekonomi akhirnya beralih menjadi penguasaan atau penjajahan politik, yaitu campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang saudara, dan sebagainya. Hal ini karena kuasa kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan perdagangan mereka daripada pergolakan politik lokal yang bisa mengganggu kelancaran perdagangan mereka. Kolonialisme berkembang pesat setelah Perang Dunia I. Sejarah kolonialisme Eropa dibagi dalam 3 perkembangan. Pertama, dari abad ke-15 hingga revolusi industri 1769 yang memperlihatkan kemunculan kekuasaan Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Kedua, setelah revolusi industri hingga tahun 1870-an. Ketiga, dari tahun 1870-an hingga tahun 1914. Ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperialis. Kolonialisme dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Kolonialisme eksploitasi, yaitu penguasaan suatu wilayah untuk dikuras sumber-sumber kekayaan alamnya. 2. Kolonialisme deportasi, yaitu penguasaan suatu wilayah untuk dijadikan tempat pembuangan orang-orang yang berbuat kriminal, contohnya Australia oleh Inggris. 3. Kolonialisme penduduk, yaitu menyingkirkan penduduk asli oleh pendatang, contohnya orang-orang Indian oleh bangsa Eropa dan aborigin oleh Australia. 4. Kolonialisme berkelebihan penduduk, yaitu penguasaan wilayah untuk dijadikan pemukiman baru bagi negara induk yang kelebihan penduduk. Demikian ya anak-anak. Lanjut tentang imperialisme.
Imperialisme berasal dari kata Latin imperator, artinya memerintah. Jadi, imperialisme adalah usaha suatu negara untuk menguasai, mengendalikan, dan memerintah negara lain demi keuntungan negaranya. Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara-negara kaya dan berkuasa, mengawal dan menguasai negara-negara lain yang dianggap terbelakang dan miskin. Itu. Tujuan mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di negara tersebut adalah untuk menambah kekayaan dan kekuasaan negara penjajahnya oleh satu bangsa atas bangsa lain. Tujuan utamanya imperialisme adalah menambah hasil ekonomi. Negara-negara imperialis ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang mereka kuasai karena sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Selain faktor ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahwa sebuah bangsa lebih mulia atau lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai etnosentris. Contohnya adalah bangsa Jerman atau Arya dan Italia. Faktor lain yang menyumbangkan pada dasar imperialisme adalah adanya perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan memerintah dunia, misalnya dasar imperialisme Jepang. Dasar imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebarkan ide-ide dan kebudayaan barat ke seluruh dunia. Oleh karena itulah, imperialisme bukan hanya dilihat sebagai penindasan terhadap tanah jajahan, akan tetapi sebaliknya dapat menjadi faktor pendorong pembaharuan yang dapat menyumbang ke arah pembinaan sebuah bangsa seperti pendidikan, kesehatan, perundang-undangan, dan sistem pemerintahan. Berdasarkan waktu munculnya sarjana barat membagi imperialisme dalam dua kategori, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah negara-negara yang berhasil menaklukkan atau menguasai negara-negara lain, atau yang mempunyai suatu imperium seperti Imperium Romawi dan Cina, termasuk Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis yang memperoleh jajahan di Asia, Amerika, dan Afrika sebelum revolusi industri di Inggris pada tahun 1769. Tujuan imperialisme kuno adalah selain faktor ekonomi, menguasai daerah yang kaya dengan sumber daya alam juga termasuk di dalamnya faktor agama dan kejayaan. Hal tersebut terkenal dengan semboyan 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Emas, kejayaan, dan penyebaran agama. Adapun imperialisme modern bermula setelah revolusi industri di Inggris tahun 1769-an. Hal yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya kelebihan modal dan barang di negara-negara barat. Selepas tahun 1769-an, negara-negara Eropa berlomba-lomba mencari daerah jajahan di wilayah Asia, Amerika, dan Afrika. Mereka mencari wilayah jajahan sebagai wilayah penyuplai bahan baku dan juga sebagai daerah pemasaran hasil industri mereka. Dasar imperialisme ini dilaksanakan demi agama. Mereka menganggap bahwa menjadi tugas suci agama untuk menyelamatkan manusia dari segala macam penindasan dan ketidakadilan, terutama di negara-negara yang dianggap terbelakang, seperti para misionaris Kristen yang menganggap misi penyelamatan ini sebagai the white man burden. Di antara faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya imperialisme modern adalah faktor ekonomi. Berdasarkan tujuan penguasaannya, imperialisme dibedakan atas 1. Imperialisme politik, yaitu upaya untuk menguasai seluruh kehidupan politik dari negara lain
atau negara jajahannya. 2. Imperialisme ekonomi, yaitu suatu upaya untuk menguasai perekonomian negara lain. 3. Imperialisme kebudayaan, yaitu upaya untuk menguasai mentalitas dan jiwa dari negara lain. 4. Imperialisme militer, yaitu upaya untuk menguasai daerah-daerah dari negara lain yang dianggap strategis dengan menggunakan kekuatan militer atau angkatan bersenjata. Demikian anak-anak. Nah, Ibu tambahkan sedikit ya tentang apa nih? Tentang penjajahan Portugis di Indonesia. Penjajahan Eropa mulai merebak di Indonesia pada abad ke-16 dengan datangnya bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1511. Ada sejumlah motivasi mengapa kerajaan Portugis memulai petualangan ke timur. Ahli sejarah dan arkeologi Islam UKA mengutip sejumlah ahli sejarah menyebutkan tidak hanya ada satu motivasi kerajaan Portugis datang ke Asia. Ekspansi itu mungkin dapat diringkas dalam 3 kata bahasa Portugis, yakni Feitoria, Fortaleza, dan Igreja. Artinya secara harfiah adalah emas, kejayaan, dan gereja atau perdagangan, dominasi militer, dan penyebaran agama Katolik. Menurut UKA, Albuquerque, gubernur Portugis kedua dari kerajaan Portugis di Asia, merupakan arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia. Dari Goa, ia memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan tiba di sana awal Juli 1511. Membawa 15 kapal besar dan kecil serta 600 tentara. Ia dan pasukannya mengalahkan Malaka 10 Agustus 1511. Sejak itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dan dari Asia ke Eropa. Setelah menguasai Malaka, ekspedisi Portugis yang dipimpin Antonio de Abreu mencapai Maluku, pusat rempah-rempah. Nah, itu sedikit cuplikannya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa membaca sendiri di rumah masing-masing dengan buku pegangan kalian ataupun dengan membuka di internet ya anak-anak. Banyak, ada beberapa di internet itu tentang penjajahan Portugis di Indonesia dan sebagainya. Kalian bisa membacanya sendiri dan memahami. Dan sebenarnya untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian memahaminya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menelpon ibu atau chat pribadi melalui WA ibu ya, yang kemarin-kemarin sudah ibu berikan. Tapi nggak apa-apa, ibu ulang aja nomor WA ibu ya. Catat 0838 7515 3673. Baik anak-anak, semoga kalian sehat semuanya dan tetap semangat, juga rajin belajar, rajin membaca, dan semoga kalian sukses semuanya ya. Baik, sejarah Indonesia sampai di sini. Kalian langsung masuk ke Google Classroom ya. Linknya melalui walas masing-masing. Oke, silahkan masuk ke Classroom Sejarah Indonesia. Terima kasih. Sejarah Indonesia sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.